Halo guys, nah ini kita lagi panen buah nangka dari kebun. Ini rencananya mau kita potong-potong dulu jadi beberapa bagian, dan nantinya mungkin akan kita bagikan ke tetangga juga beberapa ya. Ada juga yang mau kita masak jadi gorengan Samarinda. Mungkin kalau yang belum tahu, itu biasanya kalau di daerah kita itu kalau ada nangka yang udah matang gini, itu biasanya kita bikin gorengan, dikasih tepung terus nanti digoreng sama nangkanya. Biasanya kita menyebutnya itu Samarinda. Nah ini kita lagi potong-potong dulu ya guys, biar bisa cukup dibagi beberapa orang dulu. Kita potong kecil-kecil. Nah ini tuh nangkanya kita petik di kebun dekat rumah kakek buyut ya. Jadi kakek dari pihak ibu, jadi rumahnya itu deket sama kebun kita yang ini. Nah kebetulan kita habis panen nangka tadi, habis dari kebun, terus kepikiran mau bikin Samarinda sama bagi-bagi buat tetangga gitu. Biasanya kalau di daerah kalian kalau ada buah nangka kayak gini dimasak apa aja guys? Kalau di sini biasanya kita ya seringnya dimasak Samarinda, kalau enggak ya dicemil aja langsung dimakan gitu. Atau kalau enggak, kadang biasanya keluarga kita itu suka dibikin jus, jadi jus nangka. Nah ini ibu lagi mau nganterin buah nangkanya ke tetangga-tetangga. Jadi emang nggak dibawain plastik ya. Jadi langsung dianterin aja langsung ke sana, biar kalau mau ada yang mau masak juga langsung dimasak lah. Nah ini nangka yang udah selesai dipotong-potong tadi, itu ambilin bagian dagingnya, jadi dipisahin juga dari dari kulitnya. Jadi tinggal ambil aja gitu. Terus bagian atasnya itu kita potong ya, karena itu kan ada getahnya gitu. Jadi diambil aja bagian dagingnya aja buat nanti dimasak Samarinda. Tapi biasanya walaupun nggak dimasak Samarinda, kita pasti akan ambilin dagingnya semua, terus nanti disimpan di kulkas. Kalau misalkan ada yang mau dimasak Samarinda ya diambil beberapa buat dimasak Samarinda, terus nanti sisanya di kulkas buat kalau mau dicemil-cemil atau mau di jus tuh udah enak karena udah dingin dan juga lebih awet. Dibandingkan kalau misalkan kita taruh di luaran aja kan pastinya akan lebih cepat busuk ya. Nah ini bagian atasnya kalau kalian lihat udah dipotong kan, udah dibersihin, terus ngambilnya juga jadi lebih mudah kalau misalkan udah dipotong kayak gitu. Nah terus kan tadi udah dicuci juga, udah dibersihin, diambil bijinya, habis itu kita potong-potong ya guys buat dimasak jadi Samarinda. Kalau di daerah kalian namanya apa sih guys? Kalau di sini manggilnya kita biasanya Samarinda ya. Siapa tahu kalau di daerah kalian penyebutannya beda-beda ya. Atau ada yang baru tahu kalau ternyata nangka bisa dimasak kayak gini. Kalau yang belum tahu, kalian simak videonya aja ya, biar kalian tahu gimana sih Samarinda itu. Nah ini kita potong kecil-kecil dulu. Habis itu tambahin ini tepung terigu. Tepung terigu sebenarnya sih secukupnya ya, tergantung kalian mau masaknya itu kayak mau lebih banyak tepungnya atau emang mau banyakin nangkanya. Kalau ini biasanya kita lebih banyak nangkanya sih. Ini tepung terigu dikasih garam dikit aja buat kayak penyeimbang rasanya lah ya, buat ada asin-asinnya. Terus tambahin gula pasir juga 2 sendok biar di bagian tepungnya tuh juga masih ada manis-manisnya gitu, biar manisnya tuh lebih keluar. Terus tambahin air dari sedikit mulai sedikit biar nggak terlalu menggumpal ya nantinya ya. Jadi sedikit-sedikit dulu ditambahin, diaduk. Kalau misalkan masih kurang tambahin terus aja. Nah yang paling penting itu kalau bikin Samarinda jangan sampai adonannya itu terlalu cair. Kalau terlalu cair itu pasti lengket banget di wajahnya.
Jadi harus dikira-kira aja sih sebenarnya, tergantung selera juga kan. Kalau kira-kira kok ini masih terlalu encer banget nih, nah itu tinggal tambahin aja tepungnya. Nah ini kalau udah tinggal dimasukin samarindanya aja. Ini samarindanya tuh kayak masih ada airnya karena habis dicuci ya guys. Tadi lupa ngevideonya, jadi langsung pas nambahin aja. Soalnya kan tadi habis dipotong-potong langsung dimasukin, jadi ini kita sempat cuci dulu tadi. Nah ini dicampur semuanya, diaduk. Nah ini kan teksturnya udah kayak masih agak cair gitu ya guys. Tuh airnya juga masih kelihatan kan, nggak begitu kental. Ini kalau misalkan kita langsung goreng itu pasti nanti kayak lengket gitu. Jadi kita tambahin lagi tepungnya biar nggak terlalu encer. Jadi nanti kalau waktu digoreng tuh nggak terlalu lengket lah. Jadi bisa dibaliknya tuh gampang, nggak nempel ke wajahnya. Nah ini aduk-aduk aja adonannya tadi. Oke, sudah jadi. Nah ini bapak lagi nyalain dulu api untuk buat pawonnya ya guys. Kalau di sini biasanya kita nyebutnya pawon. Jadi emang kita kalau masak di belakang tuh pakainya kayu bakar, pakai kayak gini. Nanti biasanya kita nyalainnya tuh pakai plastik dulu biar lebih mudah ya. Kadang ada sampah plastik mungkin atau kayak tadi sisa-sisa dari ceting ya. Apa sih bahasa Indonesianya ceting? Ya itulah ya pokoknya. Biasanya dari plastik, nanti kita bakar dulu, habis itu baru dikasih kayu-kayu. Siapa nih yang di rumah kalian masih ada pawon juga guys? Enak kan, apalagi kalau mau masak lama itu jadi lebih hemat gas juga ya gitu. Nah ini kan kalau pakai plastik itu kan apinya juga lebih mudah gede ya. Habis itu kan nanti baru ngebakar dari si kayunya itu. Nah ini bapak juga potong-potong kayu lagi buat tambahannya. Jadi kayunya itu kadang kita dari sisa-sisa, misalkan ada tetangga yang lemarinya mungkin udah nggak kepake, atau ada dipan yang nggak kepake atau apa, nanti kita kumpulin buat jadi kayu bakar. Kadang ada kalau misalkan dari habis nebang pohon gitu kayak ranting-rantingnya atau apa, jadi kita kumpulin buat nanti kalau tiba-tiba pengen masak pakai pawon tuh ambil kayunya dari situ. Jadi kayak ada beberapa stok gitu guys. Nah ini makanya kayunya tuh masih kayak agak gede-gedean, jadi tuh kayu bekas, terus nanti potong-potong dulu buat kalau masak di pawon ini gitu. Nah ini kita mulai masak ya. Pertama masukin minyak dulu pastinya ya, itu nomor 1. Terus kalau kalian yang salvok itu apinya emang udah gede ya, karena kan ini lagi coba minyaknya dulu emang udah panas, terus baru masukin samarindanya. Nah ini samarindanya itu tunggu sampai agak kira-kira agak kecoklatan dikit lah, agak kering gitu. Habis itu nanti dibalik. Nah ini kan kayak udah mulai agak kering gitu kan ya guys. Ini udah agak bisa dibalik lah ya, sampai kayak nggak masih encer banget. Nah itu bisa dibalik. Nah ini kalian bisa lihat kan, ini tuh dibaliknya mudah banget, nggak nempel-nempel di wajan. Nah kalau misalkan kalian bikin samarindanya itu terlalu encer, misalkan kayak adonan yang awal itu sebelum ditambahin lagi sama tepungnya itu
pasti akan lengket banget ketika dibalik, dan ketika bisa dibalik itu kayak masih ada sisa-sisa adonan gitu yang nempel di wajan. Nah itu kalau udah numpuk-numpuk itu udah pasti wah susah banget tuh kalau mau ngebalik-baliknya lagi. Nah kalau udah kecoklatan kalian coba angkat ya guys, diangkat terus ditiriskan. Nah ini ditata di piring, ini kasih tisu biar minyaknya itu enggak terlalu banyak ya, jadi biar menyerap ke tisunya. Terus goreng lagi deh. Nah sambil goreng ini ibu juga mau bikin kopi buat bapak. Jadi biasanya kalau habis maghrib itu bapak tuh suka banget bikin kayak minum kopi gitu. Jadi biasanya ibu kalau habis maghrib ya pokoknya malam lah, udah malam gitu itu biasanya langsung bikinin minum kopi apa teh, tapi seringnya kopi sih gitu. Kopi nanti bikin, kalau enggak kadang sukanya susu jahe, kayak ya macam-macam sih, cuman paling sering kopi biasanya. Bikin kopi sama cemilan Samarinda, mantap banget itu. Nah ini udah jadi minumnya, jadi ini bapak lagi menikmati kopinya sama ibu nyemilin Samarindanya, mereka sambil ngobrol-ngobrol gitu. Emang biasanya kalau malam gini habis pulang kerja terus minum kopi sambil nyemil tuh quality time banget sih buat keluarga. Jadi simak videonya ya guys. Sekian videonya, nanti ini kita tinggal menikmati makanannya. Thank you udah nonton, udah nemenin kita goreng Samarinda. See you next time guys di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye bye.